Hai guys, welcome to my channel di SMK Swakarya Palembang. Oke, hari ini kita ada bintang tamu yang spesial nih. Ada bintang tamu spesial. Siapa namanya, Bu? Boleh kenalin? Oke, perkenalkan nama saya Nini Agustin. Ya, Bu. Sebagai guru produktif MPLB. Ya. Bu Nini ini sebagai guru produktif MPLB sekaligus ketua jurusan ya, Bu ya? Iya, ya. Sekaligus ketua jurusan. Selain ketua jurusan, job desk-nya Bu Nini di sini apa aja, Bu? Dari sudah ini tahun kedua ya. Sebelumnya pernah jadi sampai sekarang ya. Sampai sekarang kepala jurusan MPLB. Selain itu ada juga tugas tambahan. Nah, tugas tambahan itu yaitu adalah sebagai pembina ekskul pramuka. Jadi Bu Nini di sini sebagai guru produktif ya, Bu ya? Guru produktif, oke. kepala jurusan juga, iya. Pembina pramuka. Juga, iya. Jadi tiga ya. Tiga, Bu ya, merangkap tiga di sini ya. Di sini kita mau bincang-bincang sedikit, boleh Bu ya? Boleh. Pertanyaan-pertanyaan sedikit. Boleh. Nah, di sini mau tanya dong, Bu. Ceritain kegiatan Ibu keseharian yang dilakukan siswa MPLB. Keseharian siswa MPLB itu ngapain aja sih, Bu? Oke, jadi di sini sedikit cerita aja ya. Kalau mau kita ceritain semuanya, kayaknya nggak cukup nih waktunya. Iya, ya kan? Secara singkatnya, Bu ya. Jadi secara singkatnya saja ya, kegiatan pembelajaran MPLB itu. Jadi selain mereka pembelajaran teori di kelas, mereka juga melakukan praktik di lab komputer. Nah, selain itu mereka praktik itu tidak hanya di lab komputer sih sebenarnya, cuman yang lebih banyaknya itu mereka melakukan pembelajaran di kelas. Setelah pembelajaran di kelas, baru mereka melakukan kegiatan praktik di ruang laboratorium komputer. Itu aja sih yang secara singkatnya kegiatan MPLB ya. Kegiatan dari jurusan MPLB ya, Bu ya. Untuk yang kedua, Bu, di dunia teknologi yang luar biasa ini, boleh dong kasih tahu peranan teknologi dalam pembelajaran MPLB tersendiri, Bu? Oke, boleh kita ceritain juga ya. Kita kan mengikuti, setiap orang kan pasti mengikuti yang namanya perkembangan zaman ya kan. Sebelumnya, tapi di sini yang kita tekankan pada pelajaran MPLB itu sendiri. Sebelumnya kan kita mengenal kearsipan itu kan penyimpanannya itu kan secara manual nih ya. Secara manual itu tuh baik itu misal ini dicontohkan saja pada surat masuk sama keluar. Kalau surat masuk sama keluar itu kan biasanya kita menggunakan box file, tahu kan box file itu kan. Jadi antara surat masuk dan keluar itu dibedakan pada box file-nya tersebut ya kan. Pada untuk alat kearsipannya, penggunaan peralatan kearsipan. Kalau di sini tantangan teknologinya itu tuh yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran MPLB ini. Kalau kita sebelumnya melakukan arsip manual, sekarang kita bisa di pelajaran MPLB ini bisa menggunakan yang namanya arsip digital. Arsip digital tadi kan pasti menggunakan yang namanya komputer. Itu aja mungkin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, boleh kasih tahu tantangan terbesar nih, Bu, jadi kepala jurusan MPLB tersendiri itu apa, Bu? Tantangan terbesarnya sih mungkin pada saat siswa itu mau magang ya. Jadi kalau misalnya siswa itu mau magang kan tantangan terbesarnya kita sebagai kepala jurusan itu harus bisa mencarinya itu tuh tempat magang yang linear dengan jurusan MPLB tadi. Nah, jadi kalau misalnya MPLB itu kan pembelajarannya itu kan lebih ke perkantoran, baik itu pada bidang instansi atau juga bidang industri kan. Nah, jadi kita harus melinearkan, harus menyamakan antara jurusan yang terfokuskan pada MPLB dengan tempat magangnya. Kalau misalnya MPLB ini magang ini kan bisnis dari pemasaran ya misalnya. Nah, dia magang di suatu misalnya itu apa ya? Kalau biasanya BDP itu magang di mana sih? Pak BDP mungkin di retail ya. Ya, retail, Bu. Kita ke bisnis retail ya. Iya, nah kalau itu kan kurang spesifik ya dengan pembelajarannya jurusannya MPLB. Nah, mungkin itu sih tantangan tersendiri bagi kajurnya harus bisa. Jadi tantangan tersendirinya tuh di tempat magangnya, Bu ya? Iya, selain itu lancar ya, Bu ya? Iya, jadi kita tuh harus ya
apa ya, harus punya pengabatan tersendiri gitu untuk menempatkan siswa ini magang. Terus juga kan ini ya, tantangannya juga kita harus juga melihat dari karakter siswanya. Karakter siswa ini kan bisa dimasukkan di industri apa sih, dari instansi apa, masuk ke instansi apa sih gitu. Itu aja sih. Nah, untuk pengalaman lucu atau terkesannya Bu selama di MPLB itu apa Bu ya? Oh, pengalaman terkesannya ya. Ya, yang paling terkesannya. Iya. Kalau pengalaman terkesannya atau yang lucu itu tadi kan kita ini kan tempat magangnya itu kan, kalau dia magang di instansi itu kan tingkatnya kan ada instansi kota, ada juga di pemerintahan kota sama pemerintahan provinsi. Nah, pernah kemarin tuh siswa MPLB ini magang di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan kan, di provinsi kan. Iya, Bang. Jadi pada saat kami datang bersama siswa itu kan kami datangnya biasanya kan kalau kita mendatangkan itu, oke Ibu selamat pagi, kami dari SMK Swakarya. Baik Ibu, kami di sini siswa kami magang itu kan, kami mikirnya kan sebelumnya kan emang kantor siswa magang itu kan cuma kantor ya. Iya. Berbeda dengan Dinas Kearsipan Selatan yang kita siapkan yang biasa aja, ternyata kita penyampaiannya secara formal. Iya, penyampaian secara formal di sini mahasiswa juga yang siswa, terus juga dari seluruh staf dari Dinas Kearsipan juga bergabung pada Oke, jadi pengalaman terkesannya tuh saat magang juga pasti ya. Jadi siswa kan mikirnya, Ibu ini disambut sebegitu hebatnya ya. Untuk selanjutnya nih Bu, kemampuan apa yang dimiliki MPLB, siswa MPLB yang paling menonjol? Oh, yang harus ditonjolkan ya, yang harus kita lakukan dari siswa ya. Nah, di sini kita pembelajarannya kan baik secara teori maupun praktik ya. Yang harus ditonjolkan itu mungkin dari sifat dan karakteristik siswanya. Pada dasarnya setiap orang itu kan memiliki inner beauty dua ya, tidak? Iya, mempunyai inner beauty yang harus dilakukan. Jadi kalau yang harus ditonjolkan itu mungkin dari kemampuan dalam berinteraksi, terus juga kebahasaan juga, terus juga selain nilai-nilai teori praktik pembelajaran harus mereka pelajari ya, itu tadi ada yang pertama itu public speakingnya Bu ya, dan sama bahasa aja sih harus. Jadi MPLB itu harus lebih pinter dalam hal public speaking, komunikasinya ya Bu ya, harus lancar. Nah, harapan Ibu untuk jurusan MPLB sendiri apa Bu ya? Harapannya untuk kedepannya kita harapkan siswa-siswa dari MPLB ini bisa berkembang, bisa berdaya lah ya pada bidang masyarakat, baik di masyarakat atau komunitas. Semoga lulusan MPLB ini bisa menghasilkan siswa yang bermutu akan tenaga kerja yang baik pada bidangnya. Untuk harapan siswa yang sekarang ini, apalagi sekarang ini lagi mau persiapan magang, ya mereka bisa lebih menguasai. Jadi teori ya periksa mereka harapan Ibu untuk sekolah SMK Swakarya sendiri apa nih Bu ya? Harapan untuk SMK Swakarya ya, kita sekolah SMK Swakarya ini kan wadah untuk semua ya, wadah untuk memberdayakan siswanya, ya kan, baik siswanya, gurunya dan juga mahasiswanya. Jadi harapannya untuk sekolah Swakarya semoga bisa menjadi wadah yang berkualitas dan berguna siswa-siswi. Iya. Swakarya menjadi yang lebih berkualitas lagi Bu ya ke depannya. Harus menjadi produk yang langsung lebih unggul maksudnya. Kalau pernah ada unggul satu harus ada unggul dua gitu. Pertanyaan terakhir nih Bu ya. 3 kata untuk sekolah SMK Swakarya dari Bu Nini sendiri sebagai jurusan MPLB. Oke, 3 kata untuk SMK Swakarya ya, sebagai ketua jurusan FLB, yang pertama itu kita harus berdaya, berkarakter, terus juga berjaya. Berdaya, berkarakter, dan berjaya dari Bu Nini
kepala jurusan MPLB tersendiri. Oke. Oke, mungkin ini sekian Bu ya bincang-bincang singkat kita hari ini. Terima kasih banyak Bu ya sudah meluangkan waktu Oke, sama-sama. untuk bincang-bincang bersama kita. Oke. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe YouTube SMK Swakarya Palembang. Nah, bakal ada kejutan-kejutan spesial lagi untuk next episode